Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa, teman-teman semua yang telah menonton video saya TikTok ataupun di Instagram. Masya Allah, saya tidak menyangka kalau beberapa video saya FYP ya, karena ternyata responnya sangat luar biasa. Bahkan ada salah satu video tuh yang ditonton sampai lebih 8 juta orang ya. Nah, hari ini saya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, terutama yang video tentang tips perkawinan, karena ini paling hangat ya, baru tayang dan paling hangat, paling cepet banget responnya dari semua teman-teman. Tapi sebelum saya nanti menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, saya ingin jelaskan di sini bahwa saya bukanlah seorang ustazah atau seorang psikolog, bukan. Saya hanya seorang wanita biasa ya, yang latar belakang saya sebetulnya bidan. Cuman karena saya mungkin banyak baca buku dan pernah punya pengalaman pribadi atau pengalaman dengan teman-teman yang lain, sehingga saya kadang-kadang dimintain pendapat untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti apapun jawaban saya itu datangnya dari saya. Bisa saja nanti teman-teman ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Bagi yang tidak setuju, saya minta maaf karena mungkin ada yang lebih tepat untuk tempat bertanya. Jadi diabaikan saja nanti ya. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh tim saya. Di sini ada Dea ya. Dea nanti yang akan membantu saya membacakan pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Dea, apa pertanyaannya nih? Baiklah, di sini pertanyaan pertama dari netizen yang paling banyak ditanyakan kepada Ibu Kartini tentang kalau pasangan kita yang sering main perempuan, Bu, mabuk dan tidak pernah jujur, gimana bisa saya sanggup? Karena suami saya saja sudah menikah siri sama perempuan lain dan menghamilinya, dan sekarang masih main sama perempuan itu. Tentu saya ikut prihatin ya dengan apa yang dirasakan mungkin oleh teman-teman sebagian yang sedang menghadapi rumah tangganya, adanya terjadi perselingkuhan dan segala macam di dalam rumah tangga. Saya ikut prihatin ya. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah begini, bahwa ketika seseorang ya, kita tidak bilang itu laki, perempuan pun bisa berselingkuh. Ketika iman itu tidak jauh dari kita ya, kita jauh dari Allah, maka apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kenapa kita harus harus beriman kepada Tuhan kita, harus menjalankan semua perintah yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Itu salah satu. Jadi ketika kita sudah mempunyai iman, maka kita sudah menjalankan dengan baik, maka kita akan dijaga oleh Allah. Dan ketika kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman ini, berarti ada yang salah mungkin di dalam rumah tangga. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah, pasangan kita jauh dari Allah. Nah, pesan saya, Anda sebetulnya tidak sendiri, karena banyak banget perempuan di luar sana yang juga sedang menghadapi masalah yang seperti ini ya. Banyak banget yang japri saya ya, yang DM saya seperti ini kasusnya. Dan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, tentu kita bersabar ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kita selama ini jauh dari Allah ya. Kita mendekatkan diri pada Allah, kita minta ampun. Mungkin kita juga punya salah, mungkin kita juga punya penyebab dari terjadinya ini semua ya, ataukah mungkin kita kurang perhatian dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita menuntut suami kita untuk menjadi lebih baik, kita perbaiki diri kita dulu ya, semakin dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu minta juga berdoa sama Allah apa jalan keluarnya ya. Kalau saya melihat begini, perselingkuhan itu terjadi bisa dari berbagai sebab ya. Bisa karena memang dia jauh dari Allah sehingga dia mudah tergoda. Yang kedua, bisa jadi memang sudah tabiat ya, karakternya, sehingga dia
menganggap itu biasa-biasa saja. Yang ketiga bisa juga karena pengaruh teman dan lingkungannya. Tadi mungkin waktu sebelum nikah baik kok Bu, tapi setelah nikah kok jadi begini ya? Mungkin dia salah memilih teman-teman. Nah, apa pilihan kita tergantung ya, tergantung kondisi yang kita sedang hadapi. Misal kalau kita udah punya anak ya, mungkin udah anaknya berapa orang ya, terus kita nggak punya kerjaan misalnya ya, nggak punya kerjaan, hanya suami, ya tentu kita harus banyak mempertimbangkan. Mungkin kita bisa ngomong baik-baik sama suami ya, mau dibawa kemana rumah tangga ini, tentu harus dengan kepala dingin berbicaranya. Jadi yang pertama mungkin kita belajar, oke, saya maafkan, kemudian dia disuruh berubah. Kalau juga tidak berubah, kita sudah baik-baik, tentu ada pilihan kepada istri untuk memilih yang terbaik. Memang agak berat ya ketika kita tidak sanggup di satu sisi, tapi kita dihadapkan dengan juga kebutuhan ya. Kalau kita lari nanti anak-anak bagaimana, ini kan harus kita pertimbangkan. Jadi memang tidak boleh gegabah. Kalau saya di sini agak susah karena saya belum pernah mengalami hal-hal yang begini. Tapi kalau seandainya Anda mengalami, coba pertimbangkan. Lihat kelebihannya apa selama ini suami Anda. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau banyak kelebihannya, apakah mungkin kekurangannya ini dimaafkan? Kalau mungkin kekurangan dimaafkan, maka coba dimaafkan. Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa dimaafkan lagi, tapi di satu sisi kita masih butuh dia mungkin ya. Dia masih bertanggung jawab sama anak-anaknya, dia masih cari nafkah gitu ya. Kalau memang tidak ada pilihan, ya mungkin yang paling bagus adalah berdoa kepada Allah, dekatkan diri pada Allah, minta kepada Allah agar ia diberi hidayah, agar ia disadarkan. Ya, mudah-mudahan ketika kita sudah menerima dia dengan segala kekurangannya, insya Allah dia akan pelan-pelan akan berubah. Banyak kok laki-laki yang berubah, yang tadinya di luaran nakal ya segala macam, tapi ketika dia melihat istrinya jadi orang baik ya, istrinya solehah, akhirnya dia malu sendiri dan dia pelan-pelan juga berubah. Begitu. Ngomong-ngomong soal mendekatkan diri kepada Allah, ini ada yang bertanya, kalau dari pihak suami tidak mau sholat, gimana Bunda? Sedangkan rumah tangga akan jauh lebih baik jika bersama di jalan Allah. Masya Allah, betul sekali, saya setuju gitu kan. Tapi kan waktu menikah dulu, apakah kita sudah tahu dia sholat atau tidak gitu kan? Harus sholat apa? Harusnya kita kalau kita cari suami, harusnya kita tahu ya, suami kita ini, calon suami kita ini sholat apa enggak gitu. Kalau memang dari awal kita udah tahu dia nggak sholat gitu kan, ketika kita mungkin kita udah mulai sadar duluan terus dia belum sholat, kan kita nggak bisa maksa dia untuk ikut sama kita gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita mencari calon suami itu yang taat ya, yang sholat, yang takut sama Allah gitu. Tapi ketika ini kita hadapi dia belum sholat, saya pikir kan hidayah itu datangnya nggak bisa dipaksa ya. Saran saya ya, istri harus banyak berdoa, harus banyak sabar, minta sama Allah ya, diberikan hidayah, mudah-mudahan dia lama-lama nanti akan sholat. Ketika kita rajin sholat, kita rajin beribadah, insya Allah lama-lama dia malu kok, dia juga akan sholat ya. Didoain aja terus ya, fokus kepada kebaikan-kebaikan dia. Selanjutnya pertanyaan ketiga, Bu, tolong jawab pertanyaan saya tentang ipar. Selama saya rumah tangga, sering banget nih disakiti sama keluarga suami. Bahkan saya pernah sampai keguguran karena terlalu tertekan. Tapi saya tetap sabar demi anak saya. Masya Allah. Satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa keguguran, meninggal, hidup itu adalah takdir ya. Jangan dihubung-hubungkan dengan kondisi yang lain ya. Tidak boleh ya, berarti kita merupakan takdir ya, berarti Allah memang belum menakdirkan kita. Nah, tentang masalah ipar ya, disakiti ipar, saya pikir ketika kita berumah tangga dan suami belum mampu untuk membeli rumah atau menyewa rumah, akhirnya harus hidup bersama keluarga dengan ibu atau dengan mertua. Nah, ini kan pasti kita harus siap dengan resiko ya, harus siap dengan resiko bahwa di dalam rumah tangga itu banyak, di dalamnya kan bergabung, kepalanya banyak, pikirannya banyak, mindset, cara pandangnya banyak, beda-beda. Nah, salah satu yang harus kita punya itu adalah kesabaran tingkat tinggi ya, ikhlas, damai ya, damai. Karena kita belum kuat. Kalau kita belum kuat, ya udah damai aja. Kita tetap berbuat baik sama ipar atau sama siapapun ya, sama mertua. Kita tetap berbuat baik, bersangka baik ya, kita melakukan baik. Jangan kita juga ikut-ikutan ya kan, kita tinggal di rumah masih numpang,
mungkin kitanya juga harus pandai-pandai mengambil hati, ya, bisa menyenangkan mereka gitu ya, menyenangkan dengan cara ya bisa memberikan senyuman, ya, memberikan pujian. Tapi kalau kita rasanya mampu untuk tinggal di tempat lain, ya akan lebih baik berpisah, ya, mungkin mencari rumah kontrakan, sehingga kita juga tumbuh menjadi lebih mandiri, suami juga lebih bertanggung jawab. Seperti itu deh ya. Ini ada yang curhat nih, kurang komunikasi, sekali komunikasi bikin emosi, kurang menghargai, kurang taat, kelola uang nggak bener, nggak pernah minta maaf. Wah, serem banget nih ya, nggak sempurna semuanya kata kakaknya. Aduh, gimana tanggapan ibu nih? Enggak, udah nonton video saya belum yang tips perkawinan? Kan sudah dibilang di situ, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk kita juga nggak sempurna, ya. Kalau menurut saya itu kan hanya hal-hal pribadi ya. Soal itu kan dari awal harusnya kita udah tahu ya, waktu belum menikah kita udah kenal sama dia, kita udah tahu. Tapi Anda nggak sendiri kok, banyak yang kayak gitu ya, banyak kita yang tersakiti seperti itu. Kalau saya, sepanjang laki-laki itu bertanggung jawab, memberikan nafkah lahir dan batin, anak dia kasih tanggung jawab, ya, dia tidak macem-macem di luar. Kalau soal komunikasi itu kan tinggal pelan-pelan aja memperbaiki, mulai dari diri kita dulu, kita perbaiki diri kita, ya, kita robah mungkin nada bicara kita, pilihan kata-kata yang baik. Kalau kita udah baik, insya Allah tuh, ya, saya yakin lama-lama juga suami-suami pada malu kan kalau lihat istrinya udah baik, ya, akhirnya dia berubah gitu. Jadi memang sebelum kita menuntut orang berubah, kita harus juga berubah dulu gitu. Memang ini berat ya, tapi aduh, jangan dilihat bahwa seolah-olah permasalahan ini adalah seperti kita tuh neraka di rumah tangga. Tidak, Anda tidak sendiri. Banyak rumah tangga yang seperti ini ya. Kalau mau jujur, kalau yang saya lihat kasat mata, lebih dari 50% rumah tangga tuh seperti itu. Anda tidak sendiri. Jadi jangan fokus dengan kekurangan, fokus pada kelebihannya. Lihat aja kelebihannya, kekurangannya pelan-pelan nanti akan teratasi gitu ya. Lihat kelebihannya, karena kita juga belum tentu sudah mempunyai kelebihan kan, bisa jadi kita juga banyak kekurangan. Seperti itu. Udah menjawab semua belum? Sudah. Oke. Masya Allah, selesai. Apakah ada lagi? Memberitahu yang paling baik itu adalah dengan memberi contoh, bukan dengan kata-kata, ya. Sehingga kalau kita sudah baik, insya Allah dia jadi kayak gitu yang baik ya, seperti itu ya. Tapi tunggulah video-video selanjutnya, insya Allah nanti kita akan membuat, karena banyaknya permintaan tentang cerita tentang masalah yang dihadapi di masa perkawinan ini ya, pernikahan ini. Insya Allah ke depan akan banyak saya buat video untuk membantu teman-teman semua dalam menghadapi masalah-masalah dalam perkawinannya atau pernikahannya ya. Saya minta maaf ya kalau nanti belum bisa menjawab semua, karena dari awal saya sudah katakan saya bukan ustazah, saya bukan psikolog ya. Saya hanyalah manusia biasa ya, yang punya kekurangan juga. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi kalau ada yang belum puas ya tinggalkan saja. Silahkan tanya kepada orang yang lebih tepat. Begitu. Terima kasih.